Oke, semoga nanti bisa join. Kemudian Hovifah Indriani. Hadir, Bu. Awanda Anggun. Hadir, Ibu. Oke, Ong Samuel. Hadir, Bu. Oke. Usum Mafula Sidik. Usum. Hadir, Bu. Sip. Aulia Khairun Anissa. Aulia mana Aulia? Aulia Khairun Anissa. Udah join belum ini? Aulia belum join, Ibu. Oke, nanti dihubungi ya di Japri agar bisa join. Lilis Baik, Ibu. ya, Lilis Putri Anggraini. Hadir, Bu. Laila Syifa. Hadir, Bu. Rohmah Kus Iriana. Hadir, Bu. Sip. Lulu Novita Sari. Saya, Bu. Dimas Aldi Hermawan. Hadir, Bu Nina. Sip. Samsul Arifin. Samsul. Samsul mana ini Samsul? Sinyal, Sob. Sam. Ada, Bu. Hadir, Bu Samsul. Sinyal, Bu, mungkin. Iya, ini sinyal saya nih malah yang enggak. Jalan susah, Bu. Agung mana Agung? Ada, Bu. Amin. Akhirnya join. Ahmad Subarkah. Ada, Bu. Amar Solikin. Hadir, Bu. Nabila Putri. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Hadir. Hadir, Bu. Iya, Safira. Hadir, Bu. Ya. Dea Delviana. Hadir, Bu. Ya, Amanda. Hadir ya tadi ya. Masih ada, Ibu. Rahmatika Hasanah. Hadir, Bu. Iqbal nih saya yang Hadir. Alhamdulillah bisa join. Elsa Putri. Hadir, Bu. Dela Aulia. Dela mana Dela? Dela belum join kah? Oke, semoga nanti bisa. Dela. Dela kemana Dela? Ada nggak ini? Join nggak? Dela belum join di Zoom, Bu. Oke, segera dijawab ya, biar bisa join. Selanjutnya Eriana Ramadhani. Hadir, Bu. Ikhtiar Adi. Hadir. Wulan Sari. Oke, ada Erni Windayani. Hadir, Bu. Devita Wahyu Nur Safitri. Hadir. Pak Mirul Lila. Pak Mirul. Hadir, Bu. Devita. Hadir. Ini saya mau tanya Devita dulu nih. Devita. Ini mukanya siapa, Dev? Di foto profilmu. Kok ini orang banyak banget ya? Devita mana Devita? Devita Wahyu mana? Iya, Bu. Gimana? Ini foto kan? Gimana? Macet-macet, Bu. Itu foto profil yang di sini. Fotonya apa? Kenapa banyak banget itu orang itu? BTS, Bu. Pacarnya tes semua, Bu. Aku kira itu fotonya Devita, cuma di copy paste jadi banyak kayak gitu. Ternyata bukan. Oke. Enggak, Bu. Kamu army ya. Jadi makanya kamu setia banget. Iya. Oke. Sampai Ina Febrianti. Ina mana ini? Ina hadir tidak? Belum ya. Oke. Silakan dihubungi lagi. Mia Ini ada, Bu, di Zoom. Tapi Udah dia join, kayaknya Bu. speakernya nggak bisa, Bu. Oke, sudah.
Berarti join. Oke, selanjutnya Nabila Aulianisa. Mia hadir. Hadir, Bu. Hadir. Meli Ade Aprilia. Hadir, Bu. Cantika Adi Sucipto. Cantika mana? Cantika. Tika. Tika mana? Cantika belum hadir, Bu. Ya, jangan-jangan ketiduran. Atau ada kuliah lain? Diah Ayu Mailatri. Hadir, Bu. Rina Mega Lestari. Hadir, Bu. Anida Nurul Hasanah. Hadir, Bu. Muhadrikni Al Hakim. Kim. Hadir, Bu. Terakhir. Ya. Nilnya Fauzia. Hadir, Bu. Alhamdulillah lengkap ya. Oke, kita lanjutkan materi kita di pertemuan ketiga ini, yaitu labor demand. Tadi saya sudah memberikan kesempatan kepada kalian 15 menit untuk membaca materi yang sudah saya upload di Elena. Dan sebelum saya jelaskan secara lebih detail, ada hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan permintaan tenaga kerja. Silahkan. Ini Bu Nina, mohon maaf, suara Ibu masih pelan. ini ada, saya sudah ini ya, headphone-nya padahal ini udah penuh. Sebentar. Kalau ini sudah jelas belum? Suara saya sudah jelas belum? Sudah, Bu. Saya Sudah, Ibu. Oke. Nanti kalau misalkan suaranya masih pelan, silakan nanti bilang aja nggak apa-apa. Atau jangan-jangan karena biasanya selain speaker itu juga sinyal. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan awal sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai permintaan tenaga kerja. Karena di materi ini kita sudah mulai cukup kompleks bahasanya. Kalian tidak hanya menghitung saja, tapi juga kalian nanti harus memahami bagaimana proses dari permintaan tenaga kerja, kemudian aliran-aliran yang terjadi di dalam proses tersebut sampai pada nanti biasanya kalau di mikroekonomi dan kaitannya dengan ESDM itu kita akan ketemu dengan yang namanya grafik. Gitu ya. Oke, silahkan ada pertanyaan awal setelah tadi kalian 15 menit untuk membaca materi ini. Meskipun ada beberapa yang belum selesai membaca materinya karena slide-nya cukup banyak. Ada 29 slide. Oke. Ada tidak? Kalau tidak ada berarti saya gantian yang akan cross-check ke saudara terkait dengan materi permintaan tenaga kerja. Gitu ya. Oke, gantian. Yang pertanyaan pertama, kita akan masuk ke circular flow in the market of economics. Yang pertama adalah, silahkan kalian jelaskan apa perbedaan dari pasar input dengan pasar output. Jelas ya pertanyaan saya ya? Jelas tidak? Silahkan. Jelas, Bu. Oke, silahkan jelaskan perbedaan pasar input dan pasar output. Oke, silahkan. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Kalau pasar output itu yang memperjualbelikan, tapi kalau pasar input, halo Dimas, kok
terputus, Dim. Sinyal Bu sepertinya punya Dimas. Iya, kayaknya sinyalnya. Oke, sambil nunggu kelancaran sinyalnya Dimas, yang lain silahkan ada yang mau menambahi. Tadi sudah dijawab oleh Dimas terkait dengan pasar output. Sekarang yang lain. Pertanyaan. Saya Bu. Silahkan Lulu. Menurut saya kalau pasar output itu pasar yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan inputnya itu membahas tentang faktor-faktor produksinya gitu Bu. Tempat terjadinya transaksi faktor produksi. Coba diperjelas lagi. Yang namanya pasar kan sudah jelas ya, pasar itu adalah bertemunya antara demand dan supply, bertemunya antara permintaan dan penawaran, baik itu secara fisik maupun secara non fisik, secara maya. Karena kalau kita lihat pasar yang terjadi saat ini di era pandemi COVID-19 ini, bahwa proses yang terjadi di dalam pasar itu tidak hanya secara fisik saja, bahkan secara online itu juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Gitu ya. Nah, coba Lulu diperjelas kembali kalau pasar input itu yang seperti apa? Pasar input adalah Pasar faktor-faktor produksi. Nah, ini dijawab oleh Kustianing tadi. Pertama dulu ya, pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan produksi. Benar ya? Benar ya, Feb ya? Ini Iya, juga. Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, faktor produksi itu apa? Tenaga Faktor kerja, produksi modal, terdiri- sewa. ya. Modal, kewirausahaan. Uang, pengusaha. Yo. Diulangi lagi. Yang namanya faktor produksi itu apa saja? Modal, tenaga kerja, skill, Terus, Kewirausahaan. kemampuan, Kewirausahaan. Terus satu lagi. yang satu lagi, kan tadi nyebutin. Alam. Ada modal, ada tenaga kerja, atau sumber daya manusia, kemudian ada skill. Yang satu lagi, Sumber daya alam. SDA. betul sekali, sumber daya alam. Oke, saya pertegas ya. Jadi yang namanya faktor produksi itu saudara tidak perlu bingung. Ada beberapa tokoh yang menyebutkan faktor produksi itu ada tiga. Yang pertama adalah SDA, sumber daya alam. Yang kedua dan adalah modal. Itu pendapat yang pertama. Tapi ada juga pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa faktor produksi itu ada 4. SDA tadi ya, SDA, SDM modal, ditambah satu lagi itu adalah skill. Nah, kenapa yang pendapat pertama tadi tidak menyebutkan skill dalam faktor produksi? Karena skill itu merupakan faktor turunan dari SDM. Jelas ya? Jadi saudara tidak usah bingung. Saudara boleh meyakini salah satu dari dua pendapat tersebut mengenai apa saja faktor produksi. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi. Jelas. Sekarang yang kedua, pasar output adalah Pasar yang menghasilkan barang dan jasa. barang produksi. Pasar yang menjual belikan barang produksi. menjual atau menghasilkan. Menghasilkan barang dan jasa, Ibu. Ini siapa? Feby ya? Menjual. Ayo, Tasya menjual, Bu. Ayo beda semua. Yeay. Menjual, Bu, menjual. Lulu. Bisa tatap muka, Bu. Tasya menjual. Iya, Feby. Namanya pasar kan tempat bertemunya. Kalau misalnya menghasilkan itu pabriknya, Bu, bukan pasar. Nah, Feby, menjual atau menghasilkan, Feb? Menjual. Iya, Bu, menjual aja, Bu.
Oke, yang namanya pasar itu kan adalah sebuah tempat atau transaksi antara demand dan supply. Nah, kalau di pasar output itu adalah pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa. Jelas ya? Jadi bukan menghasilkan. Kalau menghasilkan barang dan jasa, itu menjadi tugasnya perusahaan atau firm atau RTP, rumah tangga produsen. Jelas ya? Nah, kalau pasar itu adalah yang akan melakukan transaksi. Jadi di situ transaksinya jalan, apakah nanti dia demand atau supply. Nah, itu kunci pertama yang harus saudara pahami. Nah, kunci pertama tersebut adalah perbedaan antara perbedaan antara pasar faktor produksi dan pasar input atau pasar faktor produksi tersebut ya, pasar output dan pasar pasar output dan pasar input. Nah, setelah saudara memahami perbedaan tersebut, maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang melakukan transaksi demand di pasar input? Oke, silakan dijawab. Rumah tangga produsen. Perusahaan, Bu. Rumah tangga produsen. Sekarang, siapa yang melakukan supply di pasar input? RTK. RTK. Ya, rumah tangga konsumen. Nah, dari grafik ini, bukan grafik ya, dari peta circular flow ini, saudara bisa memahami. Jadi, antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, mereka akan melakukan transaksi yang berbeda tergantung dari jenis pasarnya. Jelas ya? Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Ya, jadi kalau di pasar output itu kan jelas yang melakukan permintaan itu adalah rumah tangga siapa? Kalau di pasar output, siapa yang melakukan permintaan? Ayo. RTK. RTK. Nah, sedangkan dalam pasar input yang melakukan permintaan itu adalah produsen. Itu. Jadi berbeda ya, dibalik. Jadi kalian harus jelas kalau jenis pasarnya itu adalah pasar input, maka siapa pelaku demand-nya, siapa pelaku supply-nya itu dibalik atau kebalikan dari pasar output. Nah, itu ya, jelas ya. Oke, kemudian kalau yang menjadi ukuran di dalam pasar output itu adalah harga barang tersebut atau harga dari jasa tersebut, maka kalau di dalam pasar input yang menjadi ukuran atau balas jasa di masing-masing faktor produksi itu berbeda. Contoh, kalau faktor produksi tenaga kerja, maka balas jasanya dalam bentuk gaji. Sedangkan kalau faktor produksi modal, maka balas jasanya atau ukurannya itu dalam bentuk dividen. Sedangkan kalau sumber daya alam, faktor produksi SDA, maka balas jasanya itu dalam bentuk sewa. Jelas ya? Oke. Nah, dari circular flow di dalam pasar tenaga kerja ini, karena kita fokusnya di dalam pasar tenaga kerja, maka ini akan menjadi sebuah langkah awal saudara untuk memahami bagaimana mekanisme dari permintaan atau labor demand itu akan berjalan. Pokoknya, saudara itu
patokannya itu adalah circular flow ini. Mulai dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, jangan sampai terbalik. Siapa yang melakukan permintaan, siapa yang melakukan penawaran atas faktor produksi berupa SDM. Oke. Kemudian, marginal productivity theory dari sebuah permintaan itu ada beberapa asumsi sederhana bahwa yang namanya perusahaan, tujuan utama perusahaan itu sudah pasti adalah memaksimalkan profit. Apapun yang terjadi, pokoknya perusahaan, entah itu perusahaan skala besar ataupun perusahaan skala kecil, itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba. Itu asumsi dasar dari sebuah teori marginal productivity di dalam permintaan. Maka kita punya asumsi sederhana yang kedua, bahwa ada dua faktor produksi yang mempengaruhi dari produktivitas marginal tenaga kerja, yaitu antara capital dan labor, antara modal dan tenaga kerja. Dua faktor produksi itulah yang nanti akan mempengaruhi seberapa besar produktivitas dari permintaan tersebut. Apakah semakin tinggi modal dan semakin tinggi tenaga kerja, semakin banyak tenaga kerja, apakah hal itu bisa memaksimalkan profit? Nah, itu. Nanti kita akan membahas terkait dengan hal tersebut. Asumsi yang ketiga adalah bahwa antara pasar input dan pasar output itu berada dalam pasar persaingan sempurna. Silakan kalian buka lagi apa itu pasar persaingan sempurna. Jadi asumsinya sebuah teori dari marginal productivity demand labor itu akan terjadi bahwa pasar input dan pasar output itu akan terjadi jika jenis pasarnya itu adalah pasar persaingan sempurna. Artinya bahwa tenaga kerja itu tersedia sangat banyak sekali dan perusahaan itu juga akan melakukan permintaan yang cukup. Bahwa perusahaan itu juga akan melakukan permintaan yang cukup banyak. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan di sini pasar tenaga kerja ini terjadi dengan asumsi bahwa jenis pasarnya adalah persaingan sempurna, maka tenaga kerja harus bersiap-siap untuk bersaing dengan tenaga kerja yang lain. Gitu. Nah, di sini juga bahwa harga dari tenaga kerja yaitu upah itu juga menjadi salah satu hal yang sangat kompetitif. Artinya jika perusahaan menawarkan harga kepada tenaga kerja, calon tenaga kerja itu cukup tinggi, maka tenaga kerja itu juga harus siap bersaing dengan yang lain. Meskipun semakin tinggi upah yang ditawarkan, sudah pasti kualifikasi atau istilahnya apa ya? Kualifikasi atau kriteria yang diinginkan oleh perusahaan itu akan semakin tinggi. Tapi kalau tingkat upah yang diberikan itu standar, maka siap-siap saja persaingan antar tenaga kerja itu jauh lebih banyak. Sehingga asumsinya semakin tinggi upah, maka jumlah dari tenaga kerja itu akan semakin sedikit. Gitu kan? Sedangkan semakin rendah upah, maka tenaga kerjanya, jumlah dari tenaga kerja yang bersedia masuk ke dalam profesi tersebut dengan tingkat upah yang telah ditetapkan itu akan semakin banyak. Betul. Nah, asumsi yang keempat itu adalah bahwa upah itu adalah cost of labor, biaya dari tenaga kerja, dan upah itu sifatnya tenaga kerja itu sifatnya homogen atau sejenis. Artinya bahwa diasumsikan permintaan dari tenaga kerja dengan menggunakan teori marginal productivity itu asumsi
selanjutnya yang akan digunakan adalah bahwa labor itu bersifat homogen, sama. Perusahaan tidak akan memandang atau membedakan, misalkan ini untuk tenaga kerjanya dari mana, dan sebagainya. Enggak. Asalkan mereka mempunyai kualifikasi yang mumpuni, maka itu akan menjadi dasar untuk meningkatkan marginal productivity-nya. Betul. Kusuk kenapa ini? Suara saya masih bisa terdengarkah? Jelas tidak? Masih bisa, Bu. Tapi mendung gitu, Bu. Oke. Nah, selanjutnya, ini nggak bisa. Nah, selanjutnya adalah profit maximization and the marginal productivity theory, bahwa diasumsikan perusahaan itu akan mampu memaksimalkan keuntungan dengan menyewa input yang menghasilkan output. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan, ada 3 kemungkinan di dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama, jika pendapatan dari mempekerjakan unit lain itu lebih besar daripada biaya mempekerjakannya, maka pekerjakan lebih banyak lagi. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah jika pendapatan dari mempekerjakan unit lain itu lebih kecil dari biaya mempekerjakannya, maka sarannya adalah kurangi untuk mempekerjakannya. Yang ketiga, jika pendapatan dari mempekerjakan unit lain sama dengan biaya mempekerjakan itu, maka mau nggak mau hal tersebut harus dihentikan. Karena tingkat memaksimalkan laba dari input itu telah tercapai. Nah, ini ada 3 kemungkinan dari penggunaan input yang perusahaan itu harus lakukan. Salah satunya, dasarnya adalah pendapatan atau profit yang telah dimiliki. Artinya, jika pendapatan dari mempekerjakan unit lain itu lebih besar daripada biayanya, maka pekerjakanlah lebih banyak, karena itu akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Tapi jika ternyata pendapatan dari mempekerjakan unit lain itu lebih kecil, maka di situ asumsinya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu jauh lebih besar. Ini internet saya nggak stabil ini. Oke. Nah, apalagi kalau kasusnya ini di perusahaan terjadi kasus yang ketiga ini. Pendapatan dari mempekerjakan unit lain itu sama dengan mempekerjakan itu. Artinya bahwa ternyata di sini sudah terjadi yang namanya keseimbangan, atau paling enggak perusahaan itu telah mampu memaksimalkan dari labanya. Maka jika hal ini sudah terjadi, berarti mau nggak mau perusahaan itu telah mampu memaksimalkan labanya. Tetapi ini bisa jadi perusahaan itu boleh menghentikan kemungkinan yang ketiga ini, atau perusahaan tetap melanjutkan. Tapi ini harus diingat lagi bahwa di dalam teori permintaan itu semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta itu akan semakin rendah. Sedangkan semakin rendah harga atau upah, maka jumlah barang, kalau dalam hal ini berarti jumlah tenaga kerja yang diminta itu akan semakin apa? Semakin banyak. Karena di dalam permintaan tenaga kerja itu berlaku hukum negatif korelasional. Itu sehingga nanti grafiknya dia akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, selanjutnya, kalau tadi saya sudah menyinggung terkait dengan kurva dari permintaan, maka saudara juga harus memahami bahwa perubahan dari tingkat harga yang dalam hal ini adalah perubahan dari upah itu akan menyebabkan pergerakan dari
kurva permintaan. Dan perubahannya itu diasumsikan adalah ceteris paribus, di mana faktor-faktor lain yang mengakibatkan perubahan dari permintaan itu bersifat tetap. Gitu. Nah, kita masuk kalau ini langsung ke nah. Silakan kalian bisa buka yang di slide ke-7. Di sini saya menampilkan demand for labor curve atau kurva dari permintaan tenaga kerja, di mana kurva permintaan tenaga kerja itu berslope negatif. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam kurva ini, kurva permintaan tenaga kerja itu di dalam sumbu Y adalah keterangan untuk tingkat upah, sedangkan sumbu X itu adalah quantity of labor demand. Sehingga ketika ini kita jelaskan secara lebih detail lagi, maka berlaku yang namanya di sini di dalam permintaan tenaga kerja itu ada efek substitusi dan ada efek skala. Kalau ini kan saya rasa saudara bisa lah, tadi kan sempat saya singgung. Nih, jika tingkat upahnya itu naik, maka jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan itu semakin rendah. Sedangkan jika tingkat upahnya itu turun, maka quantity of labor demand yang diminta oleh perusahaan itu akan semakin banyak karena asumsinya perusahaan mampu untuk membayar tenaga kerja dengan level upah yang diinginkan. Tapi jika perusahaan itu misalnya berani menggaji dengan yang tinggi, maka otomatis di situ quantity of labor demand-nya itu akan semakin kecil karena kualitas atau kriteria yang diinginkan oleh perusahaan itu pasti akan lebih ketat lagi. Itu yang nantinya akan mengakibatkan pergerakan dari kurva demand labor ini. Nah, kenapa di dalam kurva permintaan itu berslope negatif? Tahu ya maknanya ya kalau negatif ya, karena tadi jika upahnya tinggi maka jumlah tenaga kerja yang diinginkan rendah. Jika upahnya turun maka quantity of labor demand-nya dia akan semakin bertambah sehingga slope-nya itu kan negatif. Nah, alasan dari slope permintaan tenaga kerja itu negatif karena ada dua. Yang pertama adalah efek substitusi dan yang kedua adalah efek skala. Nah, apa itu efek substitusi dan efek skala? Kalau efek substitusi itu dikarenakan adanya substitusi oleh sumber daya lain terhadap suatu sumber daya yang menjadi relatif lebih mahal. Contoh, tenaga kerja SDM itu efek substitusinya adalah teknologi mesin. Jelas ya? Jadi misalkan gini, kalau di dalam perusahaan tekstil, perusahaan pakaian, kalau kita mau melakukan rekrutmen karyawan yang di situ bagian misalkan ada bagian bikin pola sendiri, ada bagian jahit sendiri, tetapi ketika yang menjahit itu ternyata bisa dilakukan dengan mesin, meskipun sebenarnya operator manusia, tapi misalkan di situ dengan mesin, jika biaya yang harus dikeluarkan ketika kita harus mengeluarkan adanya efek substitusi tersebut jauh lebih ringan, kemudian revenue atau pendapatannya itu jauh lebih tinggi, kenapa tidak? Itu. Sehingga ini patut diwaspadai bahwa yang namanya tenaga kerja itu efek substitusinya adalah teknologi mesin.
Itu tidak hanya di perusahaan tekstil, atau misalkan kalau misalnya kita di perusahaan apa ya, misalnya makanan. Kalau makanan kita mau packaging misalnya menggunakan tenaga manusia, itu kan pasti membutuhkan waktu yang cukup banyak. Tetapi kalau misalnya tenaga manusia itu digantikan, ada efek substitusinya, yaitu dalam bentuk teknologi packaging itu, di mana produktivitasnya itu ternyata dengan menggunakan teknologi jauh lebih tinggi. Kenapa tidak kita menggunakan, atau perusahaan itu menggunakan teknologi dalam bentuk mesin packaging tersebut. Nah, ini yang harusnya diwaspadai. Dan ini merupakan salah satu faktor atau salah satu yang mengakibatkan kurva dari permintaan tenaga kerja itu berslop negatif karena banyaknya efek substitusi ini. Nah, efek yang kedua itu disebabkan oleh skala, yaitu terkait dengan kenaikan upah. Kalau kita berbicara masalah kenaikan upah, di sini bahwa di dalam efek skala itu melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, upah yang lebih tinggi itu menghasilkan rata-rata produksi dan marginal produksinya yang lebih tinggi pula. Maka tuntutan yang diinginkan oleh perusahaan, jika perusahaan itu berani menggaji karyawannya dengan gaji yang relatif lebih tinggi, maka tuntutan yang diinginkan perusahaan pun jauh lebih tinggi. Itu yang diharapkan, bahwa produktivitas yang diinginkan dari tenaga kerja tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan itu menggaji di bawah rata-rata upah yang diberikan. Kemudian yang kedua, mendorong kenaikan harga produk di pasar, di mana di sini ketika harga tersebut berada dalam posisi keseimbangan. Artinya bahwa ketika ada sebuah perusahaan yang berani menggaji karyawannya dengan gaji yang lebih tinggi, maka otomatis dia juga akan berpengaruh, perusahaan tersebut, biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut juga akan mempengaruhi kenaikan harga produk yang diproduksinya. Ini jelas sekali bahwa misalkan perusahaan itu biaya yang harus dikeluarkannya setiap periode waktu itu kan sangat banyak sekali. Tidak hanya biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja, ada biaya yang lain. Jika asumsinya biaya bahan baku itu tetap, kemudian ada biaya variabel yang lain, misalkan biaya listrik tetap, biaya air tetap, biaya sewa tetap, tapi ketika ada kenaikan dari harga, kenaikan dari upah yang harus diberikan perusahaan ke karyawannya, meskipun asumsinya harga-harga yang lain atau biaya yang lain itu tetap, berarti itu juga akan mengakibatkan kenaikan harga produk. Nggak mungkin perusahaan itu misalnya biaya listriknya tetap, kemudian biaya bahan bakunya tetap, biaya sewanya tetap, tapi ada satu faktor yaitu faktor kenaikan upah karyawannya itu naik. Tidak mungkin produk yang dihasilkan itu harganya akan sama, itu tidak mungkin, karena nanti perusahaan akan berada dalam posisi yang tidak akan mampu memaksimalkan profitnya. Sehingga mau nggak mau ketika ada salah satu biaya dari variabel tersebut naik, maka itu juga akan mengakibatkan kenaikan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Itu. Nah, yang ketiga adalah mendorong penurunan kuantitas barang yang diminta. Ini konsekuensinya, kalau misalnya ternyata perusahaan ada satu nih variabel, yaitu masalah biaya upahnya tadi naik, perusahaan punya opsi yang ketiga, yang poin ketiga, yaitu dengan melakukan penurunan kuantitas barang. Tapi asumsinya harga produk yang dihasilkan itu tetap, tidak ada masalah jika perusahaan mengambil opsi ini. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak mungkin berspekulasi yang lebih tinggi. Kalau mau menaikkan harga, maka imbasnya menaikkan harga produknya ya, imbasnya permintaan itu akan semakin turun. Kalau permintaan
akan suatu produk itu turun, imbasnya lagi ke perusahaan apa? Yaitu profit yang diperoleh oleh perusahaan tidak akan mencapai maksimal. Maka ini perusahaan harus mampu mengambil opsi yang mana nih yang mau dikeluarkan untuk memaksimalkan profit yang diinginkan. Atau yang keempat, mendorong penurunan semua input yang digunakan dalam produksi. Kalau mendorong penurunan semua input ini berarti mau nggak mau tidak hanya biaya gaji karyawannya saja, tetapi juga biaya faktor produksi, biaya sewa dan lainnya itu harus diturunkan. Kalau mau nggak mau perusahaan itu ingin memaksimalkan profitnya. Itu sebenarnya banyak sekali pilihan yang perusahaan punya untuk memaksimalkan profit yang diinginkan, tergantung seberapa tepatkah opsi-opsi tersebut dijalankan pada waktu tertentu. Nah, ada dua efek ini. Yang pertama adalah efek substitusi dan efek skala yang akhirnya mengakibatkan kurva dari permintaan tenaga kerja itu berslop negatif, sehingga ini menjadi sangat concern sekali bagi perusahaan untuk bisa memilih opsi yang tepat mana yang harus dikeluarkan untuk memaksimalkan produktivitasnya. Tidak hanya produktivitas dalam tenaga kerja, produktivitas dalam menghasilkan produk atau barang, tapi juga tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba. Karena itu tujuan utama dari perusahaan, yaitu memaksimalkan laba. Nah, slope kurva dari permintaan itu, baik efek substitusi maupun efek skala, itu menghasilkan penurunan kuantitas dari tenaga kerja yang diminta saat upah naik. Perubahan upah itu akan mengubah kuantitas tenaga kerja yang diminta, tetapi tidak mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Ini yang harus digarisbawahi, bahwa yang namanya perubahan upah, mau sekarang misalkan tingkat upah yang tingkat upah yang ditawarkan perusahaan itu misalkan berada di titik misalnya $10, kemudian besok misalkan ternyata terjadi penurunan penawaran upah menjadi $8 dan lain sebagainya, itu tidak akan mengubah permintaan tenaga kerja, tetapi hanya akan mengubah kuantitas dari tenaga kerja yang diminta. Berarti di sini yang berubah adalah kuantitas dari perusahaannya. Tetapi kalau permintaan tenaga kerjanya di sini jelas bahwa kalau kuantitasnya di sini ternyata berubah, kalau tadi upahnya itu turun, maka kuantitas tenaga kerja yang diminta itu akan semakin banyak. Nah, perubahan permintaan tenaga kerja itu akan bergeser. Jadi tidak lagi bergerak. Kalau bergerak itu masih dalam satu garis yang sama, tetapi kalau sudah terjadi perubahan permintaan tenaga kerja, ini akan menghasilkan pergeseran dari kurva permintaan. Kalau pergeseran berarti kita sudah berbeda garis. Itu ada beberapa alasan. Nah, selanjutnya, di dalam pasar tenaga kerja itu merupakan pasar yang sangat kompetitif sekali. Karakteristiknya yang pertama adalah jumlah penjual faktor produksinya itu banyak, yang dalam hal ini adalah rumah tangga konsumen. Kemudian karakteristik yang kedua, jumlah pembeli faktor produksi itu sangat banyak pula dan sangat kompetitif, yang dalam hal ini dilakukan oleh rumah tangga produsen. Nah, karakteristik yang ketiga, keduanya itu merupakan price taker. Jadi bukan saja rumah tangga produsen yang price taker, enggak. Tetapi harga dari faktor produksi tenaga kerja itu akan benar-benar ditemukan kesepakatan apabila ada
interaksi antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen. Jadi penentu dari harga tenaga kerja itu adalah kedua belah pihak tersebut. Itu. Kalau salah satu di antaranya ternyata tidak mampu memenuhi atau tidak bersedia tidak bersedia membayar gajinya, atau salah satu pihak ternyata tidak bisa menerima besaran dari upah yang ditawarkan, maka hal itu tidak akan bisa terjadi. Jadi memang harus ada titik temu antara kedua pelaku ekonomi tersebut, yaitu antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Nah, pasar faktor yang kompetitif lainnya bahwa permintaan input produksi itu ketika hanya satu input yang bersifat variabel, bahwa di sini bukan fix ya, bukan fixed cost, tapi variable cost. Gitu. Nah, permintaan faktor itu ditentukan oleh kondisi permintaan outputnya, di mana permintaan input itu tergantung dari tingkat output perusahaan dan biaya inputnya. Contoh di sini, permintaan programmer komputer itu ditentukan oleh mau dijual dengan harga berapa software Microsoft itu nantinya. Gitu. Jadi yang namanya permintaan input itu salah satunya bersifat variabel. Di mana contoh yang ada kalian bisa perhatikan di situ, permintaan tenaga kerja dalam bidang programmer komputer, yaitu ditentukan oleh seberapa besar software Microsoft itu akan dijual. Jadi kalau misalnya tenaga kerja ternyata di sini sudah jelas bahwa spesifikasi yang diinginkan itu adalah seorang programmer. Artinya tenaga kerja yang tidak mempunyai basic sebagai programmer, mereka tidak akan masuk dan mereka tidak akan mampu memenuhi pasar faktor produksi ini. Jelas bahwa perusahaan tidak akan mampu menerima mereka yang tidak punya kualifikasi sebagai programmer. Itu. Nah, bagaimana jika permintaan faktor input itu satu input variabel yang lain itu akan diasumsikan perusahaan itu akan memproduksi output dengan menggunakan dua input. Jadi perusahaan itu akan memproduksi output. Jadi perusahaan akan memproduksi misalkan tadi Microsoft ya. Microsoft dengan menggunakan dua input. Yang pertama yaitu modal dan yang kedua tenaga kerja. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu mau memproduksi Microsoft misalkan ya, software Microsoft, kalau hanya mengandalkan dari tenaga kerja yaitu yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang programmer, tidak akan cukup. Perusahaan itu butuh yang namanya modal. Modal untuk memproduksi software dari Microsoft itu. Nah, nanti modal itu juga akan dialokasikan untuk beberapa biaya, tidak hanya untuk membayar gaji karyawan, tapi juga biaya-biaya yang lainnya. Ada biaya pembelian bahan baku, ada biaya sewa, dan lain sebagainya. Itu. Nah, asumsi yang lain dibayarkan pada harga R atau rental cost of capital dan wages atau tingkat upah. Nah, asumsi yang ketiga, capital itu bersifat tetap dengan menggunakan analisis jangka pendek, dan labor itu bersifat variabel. Artinya yang nanti fluktuatif, dia bisa bertambah atau dia bisa berkurang, itu bukan kangnya, bukan capitalnya, tetapi adalah quantity of labor-nya. Ini harus dimaksimalkan bahwa capitalnya itu harus berada dalam posisi yang tetap. Mau dia produksi berapapun, itu kapitalnya harus tetap atau modalnya harus tetap. Tetapi yang nanti akan berubah itu adalah si labor-nya, tenaga kerja. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu memproduksi
software Microsoft ternyata mau ditambah, modalnya ini bisa tetap, tetapi kita juga harus menambah tingkat tenaga kerjanya. Karena pasti permintaan saat ini. Tapi kalau misalnya perusahaan itu akan menurunkan produk software Microsoft, maka kita tidak mungkin kapitalnya kita turunkan, nggak mungkin. Karena biaya-biaya yang lain itu asumsinya tetap, tapi kita bisa melakukan fleksibilitas. Kita bisa melakukan fleksibilitas di dalam tenaga kerja. Itu yang harus dipahami. Nah, yang keempat adalah perusahaan harus memutuskan berapa banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan. Nah, hal ini juga nanti kaitannya dengan seberapa banyak produk yang akan diproduksi oleh perusahaan dengan asumsi bahwa kapitalnya itu bersifat fix atau tetap. Nah, bagaimana jika perusahaan itu memutuskan apakah menguntungkan mempekerjakan tenaga kerja yang lain? Gitu. Jika tambahan revenue-nya atau pendapatan dari output saat menyewa tenaga kerja yang lain tadi lebih besar dibandingkan dengan biayanya, maka hal itu boleh dilakukan. Atau yang kedua, bahwa marginal revenue product of labor-nya, apa itu marginal revenue product of labor-nya? Yaitu tambahan pendapatan dari hasil penjualan output yang dibuat oleh satu unit tambahan input. Jadi kalau perusahaan itu akan memaksimalkan MRPL-nya, marginal revenue product-nya, maka perusahaan itu juga harus mempertimbangkan berapa banyak tenaga kerja yang harus ditambah. Ini yang harus diperhatikan. Karena kalau kita mau menambah tenaga kerja, tetapi ternyata biaya mempekerjakannya itu ternyata lebih besar, maka sebaiknya perusahaan itu juga harus menekan biaya mempekerjakan tenaga kerjanya. Lebih baik memaksimalkan tenaga kerja yang sudah ada di perusahaan dengan memberikan insentif tambahan, yaitu berupa gaji lembur yang biasanya diberikan oleh perusahaan. Dan besaran dari istilahnya uang tambahan ya, gaji tambahan atau uang lemburnya itu antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain tentunya berbeda. Nah, ini juga perusahaan harus memperhitungkan. Kira-kira kalau misalnya ini asumsikan ya, misalkan saya sebagai seorang pemilik perusahaan, jika saya ingin mempekerjakan karyawan baru, maka apakah ini efektif bagi perusahaan saya? Apakah perusahaan saya itu bisa mencapai profit yang maksimal? Ataukah saya mengambil opsi yang lain, yaitu saya tidak menambah tenaga kerja yang baru, tetapi saya akan memaksimalkan tenaga kerja yang sudah ada dengan memberikan insentif tambahan, yaitu berupa uang lembur. Nah, ini juga harus diperhitungkan oleh perusahaan. Kira-kira nanti akan efektif yang mana untuk menaikkan marginal revenue produknya ini? Tambahan biaya satu unit tenaga kerja itu adalah sebesar tingkat upah. Nah, ini juga harus diperhitungkan lagi. Kalau ternyata perusahaan itu menambah tenaga kerjanya, tidak memaksimalkan tenaga kerja yang lain, maka perusahaan harus mengeluarkan satu tingkat upah yang sama. Nah, akan lebih profitable jika mempekerjakan tenaga kerja yang MRPL-nya paling tidak sebesar dengan tingkat upah atau wages-nya. Jadi, hal ini mungkin akan menguntungkan perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja yang baru. Jika MRPL-nya, marginal revenue product of labor-nya, itu tidak sebesar tingkat upahnya. Jadi MRPL-nya harus berada di bawah tingkat upah. Nah, pasti saudara juga bertanya-tanya, kira-kira cara menghitung MRPL-nya itu seperti apa? Nah, nanti di slide terakhir harusnya saudara sudah melihat secara sekilas untuk menghitung berapa besarnya MRPL
dari sebuah perusahaan. Nah, ini tidak jauh beda ketika saudara menghitung MRPL di pasar output, di pasar input untuk menghitung MRP yang dalam hal ini adalah L, levernya itu adalah delta R dibagi dengan delta L. R itu adalah revenue atau pendapatan, dan L itu adalah labor atau tenaga kerja. Sudah mulai hitung-menghitung ya, siapkan konsentrasi kalian, karena kalau kita di permintaan ini, kita tidak hanya akan fokus di grafik saja sebagai alat bantu kita untuk menganalisis kira-kira nanti perubahan atau circular flow-nya itu seperti apa, tetapi juga bagaimana menghitung marginal revenue produknya. Yang mana ini tidak boleh lebih dari tingkat upahnya kalau perusahaan ingin memaksimalkan laba. Nah, selain MRPL, di sini juga saudara harus menghitung MPL-nya, marginal productivity of labor-nya, yaitu delta Q dibagi dengan delta L. Dan marginal revenue itu sama dengan delta R per delta Q. Sehingga kalau ini dirunut, maka nanti MRPL ini sama dengan MR dikali MPL. Jadi marginal revenue dikali dengan marginal productivity of labor itu sama dengan marginal revenue product of labor. Itu. Nah, nanti ada contoh perhitungannya. Nah, sedangkan di pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna, MR itu sama dengan P, produk. Artinya bahwa MRPL itu sama dengan MPL dikalikan dengan P, price. Nah, secara grafis, diminishing marginal return-nya, masih ingat ya diminishing marginal return di dalam hukum permintaan? Masih ingat pengantar ekonomi? Insya Allah ingat Ibu. Ini Tasya kayaknya sudah mulai pusing-pusing. Masih kuat, Tas? Tasya masih kuatkah? Masih kuat Bu, Insya Allah. Wah Ibu. Insya Allah Bu. Ya, nanti kita akan bahas. Ini gampang kok, kalau benar-benar dipahami satu persatu ini akan gampang sekali. Nah, kalau secara grafis yang namanya diminishing marginal return itu MPL-nya turun, MPL itu akan turun saat L itu akan bertambah. Ini saya flashback ya. Saya flashback di dalam pasar barang. Ini nanti coba saudara kaitkan di dalam pasar tenaga kerja. Kalau di dalam pasar barang, terutama ini permintaan ya, permintaan. Misalkan saudara itu berolahraga. Saudara sedang melakukan olahraga, misalkan jogging 10 kali putaran lapangan FIK. Kemudian sudah selesai, saudara jogging sebanyak 10 kali putaran. Saudara lupa tidak bawa minum, kemudian saudara pergi membeli minuman misalkan di Alfamart atau di Indomaret, beli satu botol, saya sebut merek ya, misalkan satu botol Aqua yang ukuran 450 ml. Itu berarti saudara di sini melakukan permintaan, ternyata satu botol Aqua tidak cukup. Kemudian saudara beli lagi satu botol lagi, ternyata juga tidak cukup. Kemudian saudara beli lagi yang ketiga kalinya. Setelah diminum, apakah saudara merasa puas setelah minum 3 kali botol Aqua dengan besaran 450 ml itu? Tidak. Nah, di situ mulai berlaku yang namanya diminishing Kembung Bu.
return. Iya, semakin kembung, bahwa semakin banyak permintaan yang kita lakukan, bukan berarti kita akan semakin puas, enggak. Justru yang ada untuk kasus pasar barang tadi yang kita melakukan permintaan terhadap Aqua 450 mili itu, ternyata yang ada perut kita semakin kembung. Sehingga di situ terjadi penurunan kepuasan yang diterima oleh konsumen. Karena kasusnya di situ adalah pasar barang. Nah, sekarang coba saudara kaitkan ketika itu kita implementasikan di dalam pasar tenaga kerja. Bahwa MPL, Marginal Productivity Labor, itu turun saat labornya itu semakin banyak. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh perusahaan. Bahwa marginal productivity perusahaan itu bisa saja turun jika perusahaan itu semakin banyak menambah tenaga kerjanya. Karena semakin banyak tenaga kerja yang ditambah, jika hal itu tidak diimbangi oleh produktivitas dari tenaga kerja, maka marginal productivity-nya, tambahannya, itu tidak akan semakin naik, malah akan semakin turun. Nah, itu juga yang nanti harus saudara pahami, bahwa perusahaan itu tidak serta-merta kalau tenaga kerjanya itu ditambah maka produktivitasnya akan semakin tinggi. Itu belum tentu. Tergantung dari seberapa mampu perusahaan tersebut untuk menggaji tenaga kerjanya. Percuma kalau misalkan perusahaan itu menambah karyawannya, tetapi karyawannya itu tidak mampu atau produktivitas tenaga kerjanya itu tidak maksimal. Tapi akan lebih maksimal jika misalnya ternyata perusahaan itu mempertahankan tenaga kerja yang ada, tetapi dengan menambah tingkat upahnya, sehingga maksimalisasi dari profitnya itu akan tercapai. Itu tidak masalah. Atau mungkin saja bisa terbalik. Ternyata kalau dikasih uang lembur, itu tenaga kerjanya mungkin 1 bulan pertama, 1 bulan kedua mereka masih bisa, produktivitasnya masih oke. Tapi apakah ketika tenaga kerja itu misalnya ditambah uang lemburnya di bulan ketiga, berarti otomatis kalau dikasih uang lembur, berarti jam kerja mereka lebih tinggi, tuntutan produktivitas tenaga kerjanya itu jauh lebih tinggi, otomatis tenaga kerja pun akan turun. Gitu. Sehingga tadi berlaku hukum diminishing marginal return. Jadi kalau kita mempertahankan tenaga kerja dengan memberikan tambahan upah, itu mungkin hanya akan berlaku 1 atau 2 bulan saja. Tidak akan seterusnya itu akan berlaku. Karena pasti akan ada yang namanya diminishing tadi. Sehingga nanti perusahaan ketika sudah terjadi diminishing tersebut, perusahaan bisa mengambil opsi yang kedua. Perusahaan baru bisa menambah tenaga kerjanya. Nah, itu sebenarnya opsi yang perusahaan bisa lakukan, karena setiap opsi yang dipilih itu pasti menimbulkan konsekuensi yang cukup tinggi berkaitan dengan maksimalisasi dari profit, karena itu tujuan utama dari perusahaan. Ini kita ketemu lagi di grafik-grafik. Kalau tadi perhitungan secara manualnya, kalau ini kita dari perhitungan manual, kemudian kita convert dalam bentuk grafik. Maka salah satu pergeseran dari permintaan tenaga kerja, kurva permintaan tenaga kerja, salah satu pergeseran dari kurva permintaan tenaga kerja, salah satunya disebabkan oleh marginal revenue product of labor. Gitu. Jadi ketika sudah terjadi perubahan marginal revenue produknya, otomatis nanti di sini akan mengakibatkan kurva dari labor demand itu dia akan bergeser. Gitu. Nah, sehingga permintaan antara faktor input dengan satu input variabel itu sebenarnya merupakan pilihan bagi perusahaan, apakah tetap dia akan profit maximizing dari sejumlah tenaga kerja, ataukah justru dia akan tetap mempertahankan profit yang ada saat
ini. Sebenarnya itu merupakan opsi dari perusahaan. Bahwa jika MRPL-nya itu lebih besar dari tingkat upahnya, maka marginal cost dalam mempekerjakan tenaga kerja itu berarti perusahaan mau nggak mau harus nambah pekerjanya. Tapi jika MRPL-nya itu ternyata kurang dari tingkat upah, maka perusahaan harus mengambil tindakan yaitu dengan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Tapi ternyata jika MRPL-nya itu ternyata sama dengan tingkat upahnya, maka sebenarnya keuntungan maksimal dari sejumlah tenaga kerja itu sudah tercapai. Jadi kalau perusahaan itu ingin memaksimalkan labanya, minimal itu adalah MRPL-nya sama dengan tingkat upah. Itu kalau mau mencapai keuntungan. Itu minimal ya, minimal. Tapi kalau mau mencapai lebih dari keuntungan yang standar, maka perusahaan juga bisa memaksimalkan MRPL-nya tersebut. Nah, ini pergeseran dari kurva mana nanti dia juga akan berpengaruh terhadap kurva penawaran dengan asumsi bahwa kurva penawaran itu bersifat tetap fix ya, jadi dia akan merupakan garis lurus. Nah, itu saja dari saya karena waktu kita habis. Nah, terakhir kalau saudara perhatikan di slide, nah ini ya, saudara bisa memahami lebih lanjut bagaimana pergeseran dari MRPL-nya yang dimana di sini juga akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja. Di situ sudah saya berikan contohnya. Jika tingkat upah itu adalah 20 dolar per jam, maka perusahaan itu asumsinya meng-hire 100 tenaga kerja. Sehingga dia akan berada pada titik A. Tetapi ternyata perusahaan itu menurunkan tingkat upah menjadi 15 dolar per jam. Maka di situ jumlah tenaga kerja yang diminta itu juga akan semakin banyak, ya kan, berada di titik B sampai seterusnya, sehingga nanti MRPL-nya silakan saudara bisa hitung sendiri dari rumus yang sudah ada sebelumnya. Di situ akan ketahuan berapa MRPL-nya dari kasus ini. Oke, itu saja dari saya karena waktu kita habis. Kita masih ada waktu berapa menit lagi ya? 5 menit lagi, silakan jika ada pertanyaan. Sepertinya ini cukup. Cukup, Bu. Ini cukup karena saking mumetnya ya. Ini baru permintaan ya, belum penawaran. Sebentar saya sekalian akhiri. Oke, tidak ada. Tidak ada pertanyaan kah? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada, untuk lebih jelasnya, silakan nanti kalian bisa gunakan menu forum diskusi. Silakan bisa dipahami lebih lanjut. Untuk rekaman dari perkuliahan kita hari ini, nanti saya akan upload di Elena biar saudara bisa membuka kembali penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai ketemu minggu depan dengan materi labor supply atau penawaran tenaga kerja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu Nina.